Oke, baik Elmi. Tadi kan kita sudah melewati sesi pertama ya, yaitu sesi perkenalan. Nah, sesi kedua ini adalah sesi paling menyenangkan, yaitu sesi practical class. Nah, di sini kita untuk kelas Python Pro ini akan ada tiga kelas. Yang pertama itu Password Wizard, terus yang kedua ada The Rose Fate, terus yang ketiga ada Project Examples. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang Password Wizard ya, terlebih dahulu. Oke, mohon diklik. Nah, nah sedikit kakak akan jelasin di sini tujuan kita untuk mempelajari password wizard ini adalah nantinya kita akan membuat aplikasi yang bisa menebak seberapa kuat password kita dan seberapa lama nanti komputer bisa menebak password yang kita pakai tadi. Oke, mohon diklik next. Oke, masih loading. Nah, di sini kita akan mengerjakan tugas nih. Di sini kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Nah, kita klik yang sebelah kanan ini. Katanya find out the username and output into the console. Jadi kita akan menemukan username dan kita bisa temukan di konsol kita yang sebelah sini ya. Pertama kita run dulu. Terus katanya, hello, what's your name? Katanya, siapa nama kamu? Coba diketik. Namanya siapa? Elmi. Oke, benar. Terus kita enter. Makanya dia muncul Elmi. Oke. Nah, ini kakak jelaskan dulu sedikit. Nah, untuk input ini adalah pertanyaan. Pertanyaannya kita taruh di mana? Kita klik di tutup kurungnya. Buka tutup kurung di depan input. Pertanyaannya tadi apa? Hello, what's your name? Nah, untuk pertanyaan ini, jawabannya ditaruh di mana sih, Kak? Jawabannya ada di variabel di sini name. Nah, berarti kita lanjutkan untuk memunculkan name tadi, kita klik ketik print, terus hello, ditambah name, ditambah titik. Kenapa ada titik ini? Biar nanti dia muncul titik nih di sini. Oke, gitu ya. Diingat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor duanya katanya kita praktek tadi dari pelajaran yang barusan kita pelajari. Masih ingat ya? Nah, masih ingat dong. Tadi di sini ada apa nih? Ada print, bener. Nah, kalau di sini ada apa? What's your name katanya? Oke, ini tadi jawabannya ini adalah kita menyesuaikan dengan jawaban yang ada di input ini, yaitu di variabel name. Berarti di sini adalah name. Benar. Terus kita next level. Sekarang adalah untuk nomor 3. Nah, nomor tiganya sama nih, seperti yang tadi kita masih harus mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Masih belajar-belajar awal dulu. Nah, kalau tadi di sini name, berarti di printnya kita juga kasih name. Nah, kalau misalnya di sini password, nanti di printnya kita kasih apa? Kita klik apa? Ketik apa? Password, bener. Ketik password. Oke, pinter banget deh. Siap. Sekarang kita klik ke nomor 4 ya. Nah, sebelumnya kita riset dulu. Nah, untuk nomor 4 ini, kita akan, tujuannya adalah menemukan password yang dipakai oleh pengguna tadi. Terus caranya kita run dulu. Seperti yang awal tadi, kita klik nama kita apa, ketik nama kita apa, Helmi, terus enter, enter password. Nah, enter password, coba kita enter password Gaga gitu. Nah, kok dia nggak muncul nih, Kak, passwordnya? Apa tuh, kenapa tuh nggak muncul passwordnya? Oke, pinter, karena di sini masih kosong, kita belum isi ya, karena kan tadi inputnya, jawabannya ada password, berarti kita juga di sini harus input password, dia muncul muncul di konsol kita. Oke, coba kita run lagi. Coba ditulis namanya, terus di enter, terus misalnya tadi. Nah, makanya dia muncul ya. Oke, pinter. Sip, terus kita klik lagi next level. Sekarang kita ke nomor 5 ini apa tuh? Kita ngapain tuh nomor 5? Nomor 5 ini kita menghitung jumlah karakter yang dipakai dalam password itu. Nah, yang pertama kita run dulu. Nah, kenapa di sini muncul 4? Kenapa di sini muncul 0? Ada yang tahu? Kamu tahu?
Oke, karena di sini kita tulis 4 ya. Oke, coba kalau misalnya kita tulis 3 gitu. Three. Tahu 3 gitu, 3. Tetap 4 ya. Kalau misalnya 2. Nah, kita ketik di sini 2, tapi kok di sini muncul 3? Oke, yang menentukan ini kenapa bisa 3 ini adalah hurufnya, banyak huruf yang dipakai. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, 3, berarti yang muncul di sini 3. Ini kan pertanyaannya 4, berarti kita harus ketik di sini sebanyak 4. Ketik coba, 4. Oke, benar. Nah, di sini masih 5 nih, sedangkan pertanyaannya di sini masih 0 nih, sedangkan pertanyaannya di sini 5 nih, kita harus membuat 5. Berarti kita tuh ketik di sini apa? 5. Oke, pakai S ya. Oke, benar. Oke, sebenarnya ini nggak harus vibes kita ketik. Kita bisa ketik apa aja yang penting jumlah hurufnya 5. Misalnya A, 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 A. Oke, begitu. Lanjut ya. Sekarang kita ada nomor 6. Nomor 6-nya kita disuruh ngapain nih? Nah, nomor 6-nya adalah kita disuruh untuk melihat seberapa banyak karakter yang dipakai gitu ya di password kita. Oke, sama Elmi. Sama kita hello, what's your name? Berarti kita harus jawab Elmi bener. Kamu tuh pinter banget. Terus kita enter password kita nih, enter password. Enter password misalnya agak-agak. Nah, kok nggak muncul nih Kak? Berapa banyak karakter yang kita pakai? Karena di sini masih kosong. Untuk menemukan berapa banyak karakter yang kita pakai rumus len. Terus buka kurung, password. Kalau kalau tadi kan kalau cuman pengen lihat password aja, kita nggak pakai len. Tapi kalau misalnya kita pengen lihat jumlah karakter password yang dipakai, kita pakai rumus len. Habis itu kita running lagi, ketik lagi Elmi, terus ketik passwordnya misalnya Gaga. Nah, ada 4 kan, gitu. Ada 4 passwordnya. Benar ya? 1, 2, 3, 4. Coba misalnya kita running lagi. Ketik nama, terus enter. Misalnya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Jadi dia tahu seberapa banyak karakter yang dipakai di password kita. Oke, selanjutnya adalah nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Nah, kita harus mengisi eh, kotak-kotak yang kosong ini nih. Berarti kalau Elmi kan udah pasti pernah belajar dong perpangkatan ya. Iya benar. Nah, kalau misalnya di sini 5 kali 5 kan 25. 5 kali 5 kali 5, 125. Kalau misalnya 5 kali 5 kali 5 kali 5, berapa tuh? 625. Oke, benar, pinter banget. Nah, sekarang ini adalah pangkat. Ini hiraukan ya, karena ini typo. Jadi, kakak jelasin lagi untuk perkalian di sini digunakan adalah simbol bintang ya. Tapi kalau untuk perpangkatan yang digunakan juga tetap simbol bintang, tapi dia jadi 2 bintangnya gitu. Ini kita baca 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu kan ada 25. Tapi kalau misalnya 5 pangkat berapa nih hasilnya 125? Berapa? 3. Oke, bener. Pinter banget, Elmi. Good job. Lanjut, kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita belajar tentang kemungkinan atau probabilitas. Nah, kalau Elmi pasti pernah tahu dong koin. Nah, misalnya kita punya koin nih. Nah, koin itu kan dia punya 2 sisi. Satu misalnya bunga, satu misalnya angka. Nah, kalau misalnya kita lempar koin itu, berarti kan ada kemungkinan muncul koinnya itu ada 4. Kenapa sih, Kak, ada 4? Karena tadi kita ada punya 2 koin. Nanti bisa aja yang muncul koinnya itu satu bunga, satu angka. Terus yang ini misalnya koinnya itu yang muncul satu angka ya, berarti sama ya dia. Terus yang kedua misalnya satu bunga, satu angka. Yang ketiga juga satu angka, satu bunga. Yang keempat satu bunga, satu bunga. Nah, itu adalah kemungkinan yang muncul nanti ketika kita melempar koin. Makanya kemungkinannya ada 4 gitu. Nah, misalnya kalau ada dadu. Nah, dadu itu ada berapa angka? Ada berapa sisi? Ada 6 benar. Berarti kita diketik di sini ada
6. Kalau misalnya ada 2 dadu, berarti dia dipangkatkan 2. Makanya hasilnya 36. Benar. Sekarang kita sudah sampai di nomor 9. Di nomor 9. Di nomor 9 kita ngapain nih? Nah, di nomor 9 ini kita ingin mengetahui jumlah karakter atau kemungkinan karakter kombinasi kombinasi password yang dipakai oleh kita atau yang dipakai oleh user begitu ya. Yang pertama kita run dulu Helmi, terus kita enter password. Misalnya enter passwordnya berarti kemungkinannya ada 4.900. Kenapa bisa, Kak? Nah, kita balik ke sini nih, Kakak akan jelaskan. Misalnya kita asumsikan yang kita pakai itu 70 karakter yang berbeda gitu. 70 karakter yang berbeda di password. Misalnya dalam satu password itu ada satu karakter doang, nanti kemungkinannya satu karakter aja kemungkinan yang bisa dipakai itu ada 70 pilihan gitu totalnya. Kalau misalnya ada 2 karakter yang dipakai, ada 70 pangkat 70. Berarti ada 4.900 kemungkinan. Nah, kalau misalnya dia pangkat 3 itu, nih pangkat 3. Berarti ada 343.000 kemungkinan password yang dipakai. Makin banyak ya, makanya kita disarankan untuk membuat password kita di mana karakternya lebih banyak gitu. Caranya gimana, Kak? Caranya ini, pakai ini. Pakai rumus ini. Kalau tadi kan kita cuman memakai melihat panjang ataupun melihat berapa jumlah karakter yang dipakai. Itu tadi cuman pakai rumus line password ini. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat eh, berapa karakter kemungkinan yang dipilih atau yang ada di dalam sebuah password itu, kita pakai perpangkatan, berarti 70 pangkat password ini. Nah, coba kita running lagi. Misalnya Elmi. Terus enter passwordnya makin banyak. Tadi kan cuma 2. Nah, ini nih. Makin banyak nggak tahu nih kakak nih angkanya berapa. Mungkin ini sudah triliunan kali ya. Gitu ya caranya ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor. Wah, ternyata kita sudah sampai ke nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini adalah tujuan kita untuk menghitung waktu yang diperlukan komputer untuk menebak password yang kita gunakan. Coba kita run dulu. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya untuk menginput nama. Namanya tadi diinput apa? Elmi benar. Terus apa diklik? Enter. Oke, enter passwordnya misalnya kita Elmi mau password apa? Coba diklik. Ketik. Oke, QWERTY. Nah, berarti kalau misalnya Elmi menggunakan password QWERTY, nanti komputer akan bisa menebak cuma dalam 1 detik doang. Coba kalau misalnya kita ubah gitu, kita coba password yang lain. Misalnya nah, nih, makin banyak karakter yang dipakai, makin panjang password yang kita pakai. Nah, komputer nanti akan menebaknya juga makin lama. Ini nggak tahu nih, udah miliaran detik kali ya, begitu. Nah, itulah makanya tujuan kenapa kalau misalnya kita masuk ke suatu web atau ke suatu aplikasi, disarankan untuk memakai password yang benar-benar kuat. Nah, password yang benar-benar kuat itu bagaimana? Yaitu password yang memiliki berbagai ragam karakter gitu dan juga panjang gitu. Nanti komputernya akan semakin lama dia menebak password yang kamu gunakan. Itu dia ya. Jadi kesimpulannya untuk mempelajari password ijat tadi adalah kita bisa gimana kita buat aplikasi, nanti aplikasi itu menebak seberapa kuat password kita dan seberapa lama komputer akan menebak password kita. Oke, untuk pelajaran pertamanya sudah selesai. Gimana, Elmi? Seru nggak? Seru ya? Seru ya, berarti nangkep ya tadi ya. Oke, kalau Bunda tadi dengerinnya seru nggak, Bun? Seru. Oke, bener. Ini baru tahap awal, Bun. Nanti di kedepannya kalau misalnya Elmi ikut bahkan lebih oke lagi pelajarannya. Oke ya? Oke, bye.